Selamat siang pemirsa, saya Maria Hutasoid kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Banjir merendam sejumlah desa di Kecamatan Simangambat, Padang Lawas Utara. 2 oknum wartawan terjaring OTT. Imbas COVID-19, retribusi pedagang pasar Sibolga mendapat subsidi. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Pemirsa, banjir merendam sejumlah desa di Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara. Banjir tersebut disebabkan meluapnya Sungai Barumun usai diguyur hujan lebat. Sejumlah titik di kawasan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, terendam banjir yang diakibatkan meluapnya Sungai Barumun usai diguyur hujan lebat sejak Minggu kemarin. Adapun titik lokasi yang terendam yakni Desa Pagaran Tonga, Dusun Sungai Rodang, Dusun Surodingin, serta Desa Huta Baru dan Desa Langkimat. Puluhan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian di atas lutut orang dewasa sekitar 60 cm. Selain itu, banjir juga merendam sebuah sekolah dasar, rumah ibadah, serta jalan menuju Kecamatan Simangambat ikut terendam. Berada di dekat Sungai Barumun, Kecamatan Simangambat merupakan daerah yang rawan terkena banjir. Banjir kali ini merupakan banjir terbesar yang pernah terjadi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara menyampaikan, puluhan rumah warga di Desa Pagaran Tongan, Dusun Sungai Rodang, terendam banjir. Sebanyak 35 kepala keluarga yang terkena banjir dan sampai saat ini masih dilakukan koordinasi dengan pimpinan terkait tentang bantuan logistik yang akan diturunkan untuk membantu para korban. Kalau di daerah Simangambat itu satu titik di jalan umum menuju ke Simangambat. Itu di jembatan Sungai Barumun sebelum Simangambat. Lalu satu titik lagi di Desa Pagaran Tonga, Dusun Sungai Rodang. Nah, di sini ada 35 kakak di Dusun Sungai Rodang ini. Jadi Pak, untuk penanganan sementara Pak, udah gimana Pak? Kelihatan air sudah surut kira-kira 30 cm. Jadi Pak, untuk bantuan untuk masyarakat? Nanti kita laporkan kepada pimpinan untuk bantuan mungkin logistik, akan kita usulkan kepada pimpinan untuk bantuan logistik dalam bentuk beras dan gula dari permintaan masyarakat. Hingga saat ini sejumlah warga yang berada di beberapa desa tersebut masih berjaga-jaga dan mengantisipasi banjir susulan. Sebagian warga yang terdampak memilih bertahan di rumah untuk menjaga barang berharga miliknya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun saat ini warga tidak bisa beraktivitas untuk bekerja. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. 2 oknum wartawan terjaring operasi tangkap tangan oleh Satreskrim Polres Tebing Tinggi. Diduga kedua oknum ini melakukan pemerasan di salah satu perkebunan di Gunung Pamela, Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun barang bukti sejumlah uang senilai 30 juta rupiah. Kedua pelaku yang diamankan petugas berinisial MH, warga Jalan Rakuta Sembiring, Kelurahan Nagapita, Kota Pematang Siantar, bersama rekannya berinisial SW, warga Desa Dolok Maringgir 1, Kecamatan Dolok Batu Nagar, Kabupaten Simalungun. Kedua pelaku diamankan di kantor perkebunan setelah selesai meminta sejumlah uang kepada pihak perkebunan. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi, AKP Ramadhani kepada wartawan mengatakan, sebelum dilakukan penangkapan pihaknya sudah mendapatkan laporan dari korban bahwa 2 oknum wartawan tersebut telah melakukan penekanan dan pengancaman terhadap para manajer perkebunan Gunung Pamela, Gunung Para, dan manajer Silau Dunia. Pelaku meminta uang sejumlah 15 juta rupiah kepada korban. Merasa takut untuk diberitakan oleh pelaku, akhirnya korban menyerahkan uang tersebut. Setelah dilakukan penyerahan, kedua pelaku langsung ditangkap Satreskrim Polres Tebing Tinggi dengan barang bukti uang sebesar 30 juta rupiah
dan 4 unit handphone. Pada hari Senin, tanggal 27 2010 sekitar pukul 9. Namun sebelumnya 2 minggu yang lalu kita sudah mendapat kabar bahwasanya ada 2 oknum wartawan atas nama SW dan MH sering melakukan penekanan atau mengancam kepada para manajer yang ada di distrik Sergei, yakni manajer dari Gunung Para, Pamela dan Silo Dunia, akan mengancam memberitakan kepada mereka sehubungan dengan kinerja dari PTP khususnya di 3 kebun tersebut. Oleh pihak PTP, karena rasa takutnya akan diberitakan yang aneh-aneh, kemudian mereka menghubungi kepada kita menceritakan kronologis bahwasanya ada oknum wartawan yang akan memeras mereka. Atas perbuatannya kini kedua pelaku dijerat dengan pasal 368 ayat 1 Junto 556 KUHP Pidana dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun. Alex Garinggi melaporkan untuk Eva Rina TV. Dua unit rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara terbakar. Api diduga berasal dari percikan petasan yang dimainkan oleh cucu si pemilik rumah dan menyambar ke bagian dinding rumah yang terbuat dari kayu. Hanya dengan waktu singkat, kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan rumah milik warga di Jalan Denai, Kota Medan. Tidak ada satupun harta benda yang sempat diselamatkan dari rumah tersebut. Pemilik rumah bersama warga berjibaku memadamkan kobaran api agar tidak merembet ke rumah lainnya. 9 unit mobil dinas pemadam kebakaran Kota Medan berhasil menjinakkan si jago merah. Menurut salah satu warga, api berasal dari belakang rumah Bapak Suyatman yang diketahui cucunya saat itu bermain petasan, kemudian menimbulkan asap dan percikan api. Datang besok beras ya sembako. Dari mana tadi api bang? Pertama lihat bang? Dari belakang rumah ini bang. Dari belakang? Iya dari apa belakangnya. Ini rumah dibuat apa bang? Tempat tinggal atau bengkel? Tempat rumah apa? Sama bengkel juga. Oh, bengkel juga ya? Iya. Yang punya tadi lagi terawih bang? Yang punya bukan lagi tarawih karena entah cucunya lagi main mercun kayak belakang. Karena awalnya dari belakang gitu, sama kayak ada asap kecil kembang api gitu. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Polisi bubarkan pesta ulang tahun, beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Polsek Medan Baru membubarkan pesta ulang tahun di tengah pandemi COVID-19 di salah satu hotel di Jalan Abdullah Lubis, Kota Medan. Acara yang digelar tersebut terbukti menyalahi aturan fisikal dan social distancing. Seluruh tamu undangan yang hadir diminta untuk pulang ke rumah masing-masing. Pesta ulang tahun ini langsung terhenti setelah petugas kepolisian dari sektor Medan Baru meminta kepada pengunjung yang ada di ruangan hotel lantai 7 tersebut untuk membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Pelaksanaan pesta ulang tahun yang berlangsung di tengah pandemi dianggap menyalahi aturan social distancing dan physical distancing yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena sudah dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan pengumpulan massa di tengah pandemi corona, manajemen hotel dan pembuat acara pesta ulang tahun dimintai keterangannya. Para undangan yang hadir diminta untuk keluar dari ruangan pesta dan diberi imbauan untuk berada di rumah. Kapolsek Medan Baru Kompol Martuasah Tobing membenarkan personil kepolisian membubarkan pesta ulang tahun di salah satu hotel di Jalan Abdullah Lubis di tengah pandemi corona. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Warga yang tinggal di Jalan Gelas Medan, Sumatera Utara terlibat adu jotos dengan pengawas proyek apartemen di kawasan tersebut. Warga protes karena proyek yang dilakukan merusak rumah warga.
Inilah video amatir detik-detik terjadinya bentrokan dan baku hantam antara warga Jalan Gelas Medan dengan pengawas proyek pembangunan apartemen. Kericuhan bermula dari warga yang menghadang dan menolak mobil molen pembawa semen untuk beroperasi di proyek tersebut. Pasalnya, hilir mudik alat berat di proyek ini membuat jalan rusak dan berdebu. Selain itu, tidak sedikit rumah warga yang retak akibat dampak dari pembangunan apartemen. Kiki Silitonga, warga yang terlibat bentrok dengan petugas proyek, mengatakan pihak warga sudah berkali-kali aksi di lokasi pembangunan ini, namun belum ada solusi baik dari pihak proyek. Pada saat terjadi kericuan itu, Bang, saya dari rumah datang ke sini, Bang. Ketepatan saya berhenti di Jalan Gelas ini. Ada berapa dari pekerja di dalam yang saya tidak kenal, langsung menarik saya, mencekik saya, dan langsung mencekik leher saya. Udah situ saya melakukan perlawanan, Bang, dalam arti kata meronta dan untuk melepaskan diri dari cekik mereka. Dan saya lari ke molen, membuka pintu molen dengan mengatakan kepada supir molen, "Pak, tolong pergi aja, ini warga sama jadi ribut, Pak." Satu masalahnya, jalan ini kan, Bang, kapasitasnya hanya 5 ton, sementara molen 12 ton. Kami minta izin dari lantas dan izin jalan dari Disub. Apa boleh molen berjalan di jalan di kapasitas 5 ton bisa masuk 11 ton gitu, Pak. Namun mereka dari pihak molen tidak ada memberi surat jalan dari lantas dan dinas perhubungan, Pak. Pasca kericuhan yang terjadi, aktivitas proyek dihentikan sementara. Tidak ada satupun pekerja dan pengawas proyek yang terlihat di lokasi. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Untuk membantu warga kurang mampu yang terkena dampak COVID-19, personel Polres Tanjung Balai mengumpulkan donasi. Pengumpulan donasi ini dilakukan setiap hari usai apel pagi di lapangan Mapolres. Sebagai bentuk kepedulian antar sesama, para personil Polres Tanjung Balai dengan sukarela memberikan donasi. Kegiatan ini dilakukan setiap harinya usai apel pagi. Hasil donasi terkumpul setiap harinya sekitar 2 hingga 3 juta rupiah. Kapolres Tanjung Balai, AKBP Putu Yuda Prawira, menyebutkan sumbangan dana ini sebagai bentuk rasa kepedulian sosial dari Polres Tanjung Balai terhadap warga yang kurang mampu dan terimbas dari penyebaran virus corona. Hasil dari donasi ini nantinya akan disalurkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Dari hasil donasi yang terkumpul, Polres Tanjung Balai berkeyakinan dapat menyediakan 10 ton beras dan sembako, dan akan segera disalurkan seminggu sebelum Lebaran Idul Fitri. Ia berharap semoga bantuan tersebut bermanfaat bagi masyarakat dalam menghadapi beban ekonomi menjelang Idul Fitri. Baik, kegiatan mengumpulkan donasi ini kita lakukan setiap hari, ya, setiap selesai melaksanakan apel pagi. Jadi kegiatan mengumpulkan donasi ini nanti akan kita hasilnya akan kita belikan sembako, kemudian akan kita bagikan kepada seluruh masyarakat Kota Tanjung Balai yang betul-betul membutuhkan. Saat ini masyarakat miskin atau masyarakat yang betul-betul membutuhkan sedang didata oleh seluruh Babin Kamtibmas kami di setiap kelurahan. Kegiatan ini merupakan sumbangan sukarela dan akan terus dilakukan secara berkala untuk membantu masyarakat Tanjung Balai yang terdampak virus corona. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih di Sumut hari ini. Pemirsa, meringankan beban para pedagang di Pasar Nauli Sibolga untuk membayar retribusi di tengah menurunnya penghasilan di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah kota Sibolga menggratiskan serta mengurangi biaya retribusi pedagang pasar.
Untuk biaya sewa kios, pengurangan biaya retribusi yang diberikan pemerintah kota Sibolga mencapai 50% berlaku selama beberapa bulan ke depan. Sementara, para pedagang yang berjualan di pelataran pasar yang setiap harinya dibebani biaya retribusi sebesar Rp2.000, di masa pandemi corona ini pemerintah melalui dinas perindaknya menggratiskan biaya retribusi tersebut untuk 3 bulan ke depan. Begitu juga dengan retribusi pengolahan sampah para pedagang. Pemotongan dan penggratisan sejumlah retribusi pedagang tersebut berlaku pada 4 lokasi pasar yang tersebar di kota Sibolga. Namun, pemerintah Sibolga tetap mengharapkan pedagang agar tidak menaikkan dan melakukan penimbunan barang-barang kebutuhan masyarakat. Jika diketahui, maka kebijakan pemotongan dan penggratisan tersebut kembali dikaji ulang. Pemotongan dan penggratisan beberapa biaya retribusi pedagang pasar itu langsung disampaikan Wali Kota Sibolga ketika mengunjungi Pasar Nauli Sibolga. Kami mengimbau kepada masyarakat, kalaulah pemerintah sudah memberikan keringanan-keringanan kepada pedagang, kalau bisa pedagang juga jangan seenaknya menaikkan barang atau dagangannya. Itu kami akan kontrol. Yang kedua, jangan juga pedagang menumpuk barang. Dengan saat-saat tertentu menjelang lebaran baru lepas, itu tidak boleh. Nanti Satgas Pangan yang kalau di sini ketuanya adalah Pak Kapolres akan melakukan tindakan tegas. Itu yang harus dicatat oleh masyarakat pedagang. Bagi pedagang, pengurangan dan penggratisan retribusi dianggap sangat membantu di tengah anjloknya penghasilan semasa pandemi corona ini. Ya senanglah karena kayak gini situasi penjualan kan, sepi kali. Kayaknya nggak sanggup kita kayak gitulah, karena nggak buka dasarnya. Jadi dengan adanya pemotongan ini merasa beruntung ya? Selain memberikan pemotongan dan penggratisan beban retribusi, pemerintah kota Sibolga juga menghimbau para pedagang dalam beraktivitas tetap menggunakan masker dan menjaga jarak, sehingga bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Memiliki penghasilan yang sangat minim dan kondisi memprihatinkan, pasangan suami istri di Batuara bertahan hidup dengan menjual lidi dari daun kelapa. Dengan menggunakan sebilah pisau kecil, Saring bersama sang istri tercinta Katinem meraut daun kelapa untuk dijadikan lidi yang nantinya akan dijual. Warga Dusun 2 Desa Mangkelama, Kecamatan 50 Kabupaten Batubara ini mengaku sudah bertahun-tahun menggeluti pekerjaan meraup daun kelapa untuk biaya hidup sehari-hari di rumah tua yang sangat memprihatinkan. Dalam per hari, sang istri Katina mengaku bisa meraut daun kelapa dijadikan lidi seberat 3 kg. Namun hal tersebut masih memiliki proses penjemuran selama 2 hari jika musim panas. Sementara, dalam harga jual bervariasi. Jika harga saat ini, Katina mengaku dapat menjualnya seharga Rp1.800 per kilogram. Meski di usia 75 tahun, dengan memiliki penghasilan Rp2.700 per hari. Mereka mengaku masih bersyukur diberi kesehatan dan dapat makan walaupun sering hanya makan nasi saja. Pekerjaan memang sehari-harinya ya, Nek? Iya. Nah, kalau ini dijual dengan harga berapa ini ya, Nek? Sekilo 18.000, sekilo 1.800. Yang kering. Setiap harinya dapat berapa kilo, Nek? Bisa? Paling berapa kilo ini? 3 kilo. 3 kilo setiap harinya. Itu terus bisa dijual atau gimana? Enggak lah, nunggu kering. Nunggu kering. Prosesnya berapa hari, Nek? Nunggu kering di konce? Kalau panas gini ya 2 hari. Namun demikian, mereka tak menepis. Pemerintah pernah menawarkan bedah rumah. Dikarenakan dimintai biaya sebesar 13 juta rupiah, mereka gagal menerima bantuan bedah rumah tersebut. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Maria Hutaswit mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.